Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa PKS TV yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita haturkan atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya juga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, dan dengan nikmat yang karunia-Nya juga kita bisa menjalani ibadah Ramadan kita dengan maksimal. Yang mana besok kita sudah bertemu dengan Idul Fitri. Ini sebuah nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang meraih ketakwaan ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan begitu kita masuk Idul Fitri juga termasuk orang-orang yang bisa menjaga ketakwaan kita sampai tahun berikutnya, sampai waktu yang nanti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjemputnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tak bosan selalu kita ulang-ulang dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan bertambah terus kecintaan kita kepada Rasulullah, semangat kita meneladaninya, dan mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk dari golongan yang di akhirat kelak merupakan golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tiba di penghujung Ramadan. Bagi orang yang beriman tentu ada perasaan sedih untuk berpisah dengan Ramadan, di mana ketika masuk Ramadan, akan menjelang Ramadan, rindu ingin bertemu. Sekarang ketika berpisah, mengenang apa yang sudah dilakukan, upaya yang maksimal dalam ibadah, ini membuat kita kedekatan dengan Ramadan. Ketika kita berpisah, ada sesuatu yang hilang, rasanya suasana yang hilang. Namun pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, perpisahan dengan Ramadan itu pasti. Tetapi nilai-nilai Ramadan tidak boleh berpisah dari diri kita. Ketakwaan kita meningkat ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Masjid-masjid, musola penuh ramai orang beribadah. Perputaran keuangan di musola, di masjid lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya. Ini pengaruh daripada kemuliaan, keberkahan bulan suci Ramadan. Maka pemirsa PKS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik kita di Ramadan ini, begitu kita berpisah dengan Ramadan, dia ikut berpisah sebagaimana kita berpisah dengan Ramadan. Ini kita berlindung kepada Allah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, wala takunu kallati naqadat ghazlaha ba'da quwwatin ankasa. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang mengurai kembali tenunan yang sudah dia tenun dengan kokoh, lalu diurai benang itu satu persatu. Maka perumpamaan seorang yang sudah semakin maksimal dalam beribadah, sudah menjadi kebiasaan hariannya beribadah kepada Allah, lalu kebiasaan yang baik itu dia tinggalkan. Ibarat kita sedang menenun di dalam bulan suci Ramadan, kemudian kita meninggalkan Ramadan, kita pisah, kita tinggalkan lagi. Ini na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus menjaga terus ketakwaan kita ini agar tetap langgeng ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hari raya, hari kegembiraan di Idul Fitri. Ini juga tidak lepas dari di dalamnya ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam Idul Fitri kita sudah diminta untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahlil. Dalam lantunan-lantunan takbir kita mengajak kita
mendekat kepada Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, menekankan ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bahwasanya ketika kita meninggalkan Ramadan bukan berarti berpisah dengan apa yang nilai-nilai sudah kita lakukan, bahkan diperkuat ketika kita masuk Idul Fitri. Bahkan yang namanya hari raya, biasanya kalau hari besar, orang mengadakan hari besar biasanya kan hanya tampak kegembiraan, bahkan cenderung berfoya-foya, berhura-hura kalau ada hari-hari besar. Tapi Islam mengatur kita, begitu kita bertemu dengan hari raya pun berisi dengan nilai-nilai ibadah. Bahkan kita mengawalinya dengan takbir, kemudian kita mengawali juga dengan sholat Idul Fitri. Di sana kita juga menggemakan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mendengar khatib, nasihat-nasihat dari khatib. Ini mudah-mudahan sebagai penguat, begitu meninggalkan Ramadan, masuk Idul Fitri, kita tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan langkah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beribadah bukan karena Ramadan. Kita beribadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah karena Ramadan, maka Ramadan akan pergi meninggalkannya. Tetapi barang siapa yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu bersama dengan hamba-hambanya. Dari beberapa nilai yang kita dapatkan di Ramadan, yaitu ketika ada sholat wajib. Sholat wajib kita full berjamaah di masjid. Maka nilai ini harus kita lestarikan di luar suci, di bulan suci Ramadan. Bahkan semangat sholat, mendirikan sholat ini hendaknya juga seperti yang di Ramadan, ada sholat sunat, qiyamul lail. Kalau kita ada tarawih, maka di luar Ramadan kita masuk kepada tidak ada tarawih di luar Ramadan, mari kita hidupkan malam-malam kita dengan sholat tahajud. Kemudian juga ada nilai semangat kita untuk berpuasa di Ramadan. Kita punya puasa wajib Ramadan, tetapi kita juga sebenarnya punya puasa sunnah. Maka ketika kita keluar dari Ramadan, bukan berarti kita tidak berpuasa lagi. Kita masih bisa berpuasa Senin Kamis. Kita bisa berpuasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan. Kita bisa puasa nanti ketemu dengan hari Asyura, bertemu dengan hari Arafah. Bahkan kalau semangat puasa kita begitu tinggi, bisa kita lakukan puasanya Nabi Daud. Nah, nilai ini jangan sampai tertinggal dari diri kita. Demikian juga nilai yang berikutnya, semangat berinfak, bersedekah. Di mana kita ada kewajiban zakat, itu merupakan sesuatu yang wajib. Tetapi ibadah berbentuk materi bisa kita lakukan yang lain, sedekah, infak, juga berwakaf kalau memang kita mampu untuk berwakaf. Tapi berwakaf pun dengan nilai tertentu, bisa wakaf tunai. Inilah paling tidak beberapa nilai yang perlu kita lestarikan. Kalau ada sholat wajib, ada sholat sunat, ada qiyamul lail, kalau ada puasa Ramadan yang wajib, ada puasa sunnah, ada infak, sedekah, zakat yang kita biasa berinfak juga di Ramadan, ini bisa kita lakukan tetap berjalan di luar bulan suci Ramadan. Beberapa hal mungkin menjadi perhatian kita ketika menjalani Idul Fitri. Di pagi hari kita persiapan untuk sholat Idul Fitri, mandi, kita mandi sunnah sholat Idul Fitri. Kemudian sebelum berangkat disunahkan kita untuk sarapan. Untuk sarapan, kemudian baru berangkat sholat Idul Fitri. Begitu pentingnya, begitu bermaknanya ya, sholat Idul Fitri ini. Bagi siapa yang, bagi ibu-ibu atau kaum wanita yang sedang berhalangan pun dianjurkan untuk hadir mendengar khutbah, untuk berkumpul bersilaturahim meskipun tidak ikut sholat, tapi tentunya bukan berada di masjid. Dan yang tak kalah pentingnya ketika kita melakukan ritual ibadah sebelum sholat, mulai dari malam takbir, ini gambaran mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang di kita agak kurang terdengar suara untuk bertakbir itu.
ketika berada di lapangan atau di masjid menjelang salat, kadang-kadang masih ada di antara kita justru ngobrol atau setengah-setengah mengeluarkan suara untuk bertakbir. Padahal sebenarnya ini adalah syiar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bermana kita menyatakan kepada dunia bahwasanya Allah lah yang maha besar. Yang selain Allah Subhanahu wa taala kecil. Mengapa ketika azan, panggilan untuk sholat itu suaranya dikeraskan? Kalau zaman dulu belum ada pengeras suara, naik ke atas menara supaya didengarkan semua, ditinggikan suara azan. Itu maksudnya mengagungkan Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, agar dalam diri kita ini terasa bahwasanya Allah itu benar-benar agung, selain Allah itu adalah kecil. Inilah seharusnya tertanam dalam diri umat Islam. Jangan ragu untuk menyebutkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah untuk takbir saja kita berat, selagi takbir itu tak ada yang melarang, jangan berat-berat. Inilah ekspresi kita, keagungan kita kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalam bentuk takbir ini. Mudah-mudahan tertanam dalam diri kita bahwasanya Allah Maha Besar, bahwasanya selain Allah hanyalah kecil, sehingga kita menjadi orang-orang yang memang kuat keimanan kita dalam menghadapi berbagai rintangan dalam kita menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita di dunia ini. Berbahagialah bagi siapa yang tetap menjaga ketaatan, menjaga nilai-nilai yang didapat dalam bulan suci Ramadan. Begitu dia meninggalkan Ramadan masih tetap menjaganya dan memperkuat menjaga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang ini, dari orang-orang yang menang, meraih kemenangan dari hawa nafsu, dari hal-hal yang mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang kembali kepada fitrah, sebagaimana Ramadan adalah sarana penghapus dosa. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang hapus dosa kita ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat memasuki 1 Syawal, selamat berhari raya. Jangan lupa, mari sama-sama kita tetap menjaga nilai-nilai yang ada dalam bulan suci Ramadan. Kemudian kita menyongsong hari baru, memulainya dengan hari raya Idul Fitri, memulainya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bertahlil, bertasbih dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kita akan memulai hari baru setelah Ramadan dengan keimanan yang kuat, dengan ketakwaan yang kokoh, dengan keyakinan bahwasanya Allah lah maha segalanya, Allah lah yang maha besar. Mudah-mudahan ini tertanam dalam diri kita, menjadi kebaikan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.